pagi adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak harap baik-baik saja ya. Kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Hari Minggu Gereja GKI Batang Pambelum. Apa kabarnya adik-adik? Apa kalian sudah mandi dan sudah sarapan atau belum? Baiklah, walaupun kalian belum mandi, sarapan itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi janji ya, setelah ibadah ini adik-adik jangan lupa mandi dan sarapannya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita, glory glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Adik-adik, sebelum kita berdoa, ayo mari kita menyanyi Tanganku Ada Dua. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih segala puji syukur kami panjatkan kepadamu karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Dan bila sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta ingin mendengar isi dari firman-Mu, dan kami akan mulai ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, dan berilah roh kudus-Mu kepada kami. Semua terima kasih Bapa kami. Kami berdoa ucapkan syukur kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kitab yang akan disampaikan oleh Kak Desi, kakak ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya ya. Dan kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami agar kami mampu merenungkan firman-Mu dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuka kitab Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin." Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kakak mengambil tema cerita untuk kita saling melayani. Mengapa kakak mengambil dua tokoh perempuan ini yang ada di dalam Alkitab? Karena pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perempuan GKE. Adik-adik, cerita ini dimulai ketika suatu hari dalam perjalanan Yesus ke suatu daerah. Tibalah ia di sebuah kampung, di mana di situ ada sahabatnya Maria dan Marta. Yesus pun singgah di rumah Maria dan Marta ini. Kedua saudara ini pastinya sangat gembira karena kehadiran Tuhan Yesus dan bersedia singgah di rumah mereka. Marta di dalam kisah ini disebutkan sangat sibuk sekali untuk melayani. Ia melayani sedemikian rupa sehingga tidak bisa melihat pentingnya apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Marta tidak mengerti tindakan Maria. Sementara itu Marta melakukan pekerjaannya sambil bersungut-sungut ya. Dia masihani dirinya sendiri. Padahal apa yang dilakukan Maria adalah bagian utama dari tindakan untuk melayani. Hati yang menyembah dan rindu mendengar suara Tuhan ibarat mata air dari sebuah tindakan pelayanan. Tanpa itu, melayani hanya menjadi sederet kesibukan dan kegelisahan yang serba menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, adik-adik melihat kejadian ini, Marta sangat marah dan kesal karena ia tidak melihat Maria akan membantunya.
untuk menyiapkan makanan kepada Tuhan Yesus. Karenanya Marta meminta Tuhan Yesus supaya menyuruh Maria untuk membantunya. Namun apa yang terjadi adik-adik? Apakah Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantu si Marta ini, membantu saudaranya ini? Tidak ya. Tetapi Tuhan Yesus malah menegur Marta supaya tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik, apakah di sini Tuhan Yesus tidak suka kepada Marta? Tidak sama sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus bukannya tidak suka dengan si Marta, dengan pelayanannya Marta ini kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus lebih mengasihi Maria daripada Marta, karena Marta terlalu sibuk dalam pelayanannya sehingga Maria kehabisan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia terlalu sibuk dengan perkaranya, entah itu perkara membuat makanan, membuat minuman, atau apa yang dilakukan oleh Marta untuk melayani Tuhan Yesus. Inti dari pelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita tahu waktu yang tepat kapan kita mendengar firman Tuhan dan kapan saat kita melayani. Yang kedua, utamakan Tuhan Yesus di atas segalanya dan diaplikasikan dengan tindakan kita. Di sini Maria yang suka mendengarkan firman, namun perlu juga melayani. Bahkan Marta juga suka melayani, namun perlu juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang adik-adik sudah mengerti ya, dimanapun kita dan dimana kita ditempatkan, kita perlu mendengar firman Tuhan dan juga melayani. Yang dilakukan Maria dan Marta ini tidak bisa satu persatu, tapi harus digabungkan ya, mendengarkan dan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah kita dengar tadi, mari kakak ajak kalian untuk menyanyi bersama Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan diiringi dengan nyanyian persembahan kami.
persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa untuk persembahan dan doa cepat kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih karunia-Mu serta berkat dan mujizat dalam hidup kami yang sungguh luar biasa dan tak pernah habis-habisnya. Dan kami telah mempersembahkan persembahan dan berkatilah persembahan ini Tuhan, dan terima kasih juga atas firman-Mu yang disampaikan mulai dari cerita yang juga kami dengar tadi. Biarlah kami bertumbuh sesuai dengan seturut firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam keluarga dan bangsa dan negara kami, serta apabila di antara kami ada yang sakit, kami mohon kesembuhan hanya dari-Mu padamu saja Tuhan. Serta pandemi corona ini mohon cepat berlalu supaya kami dapat bersatu sama-sama sehati memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, banyak yang ingin kami panjatkan kepadamu. Kami yakin percaya Engkau Maha Tahu atas segalanya. Bersama ini juga kami ingin berdoa seperti Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu beribu-ribu tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kakak sayangi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kembali kakak ingatkan kepada orang tuanya untuk mengambil bahan-bahan untuk ibadah online yang akan digunakan pada tanggal 19 Juli 2020. Kakak tunggu di gereja dari pukul 11 siang sampai dengan 12 siang. Kakak ingatkan kembali untuk tugas serta soal-soal ataupun ayat hafalan yang telah kakak-kakak berikan dari minggu-minggu yang dulu, tolong untuk dikerjakan dan dikumpulkan nanti pada saat yang akan kakak beritahu untuk lebih selanjutnya. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita melayani lebih sungguh. Melayani
Adik-adik yang kakak sayangi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah sekolah minggu cara online kita pada hari ini telah selesai dan kita akan kembali berjumpa minggu depan cara ibadah online ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.